Kita baca dahulu Lukas 17 ayat yang ke-20. Sebenarnya ini nanti dibaca di rumah aja dari ayat 20 sampai 33. Ya. Intinya begini, di ayat 20 kerajaan Allah datang tanpa tanda lahiriah. Artinya apa? Terjadinya cepat sekali, nggak bisa diprediksi. Itu artinya kalau ada yang memprediksi tanggal sekian-sekian Tuhan Yesus datang, jangan percaya. Seperti peramalan moonblood atau apa. Macam-macam teknik peramalannya. Jangan percaya. Itu aja ya. Di ayat 21 dikatakan kerajaan Allah ada di antara kita. Kerajaan Allah itu ada di antara kita loh. Kita semua diberi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, membentuk suatu kerajaan di bumi. Itulah yang dimaksud simbolik milenium tadi. Jelas ya? Siapa rajanya? Tuhan. Tuhan Yesus ada di surga, Bapa di surga. Roh Kudus adalah perwakilan dari Bapa dan Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Inilah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua kita sedang berlomba-lomba. Berlomba apa maksudnya? Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Tinggalkan dosa. Tanggalkan beban dan dosa. Berlari-lari menuju tujuan. Tujuannya apa? Mengenakan kodrat ilahi. Ayo. Untuk itulah Roh Kudus diberikan pada kita. Ini sesi terakhir. Bahwa Roh Kudus ada dalam diri setiap orang percaya. Membentuk orang percaya itu kepada kodrat ilahi. Memimpin setiap orang percaya kepada seluruh kebenaran. Agar setiap orang yang percaya menjadi orang-orang benar. God of truth. The word of truth. Firman Tuhan. Tuhannya Tuhan kebenaran. Firmannya firman kebenaran. Roh yang diberikan kepada kita. The spirit of truth. Roh kebenaran. Melahirkan orang-orang benar. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Jelas ya? Nah, jadi kerajaan Allah sudah ada sekarang ini sedang berlangsung. Simbolik milenium. Milenium yang dimaksud bukan 1000 tahun kalender. Simbolik. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tapi kita diperingatkan ayat 23-nya. Bahwa akan ada banyak kepalsuan. Ini memang sabotase dari iblis. Akan ada banyak kepalsuan. Di ayat 24, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikianlah itu kedatangannya. Jadi akan cepat sekali proses daripada parousia. Parousia itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Istilahnya parousia, second coming of Christ, itu parousia. Sementara itu, ayat 27, ketika itu banyak orang hidup normal-normal saja. Biasa-biasa aja gitu, tiba-tiba Tuhan datang. Ya. Sama seperti zamannya Nuh. Orang masih suka-suka sendiri. Ayat 27 kita baca. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28 ini bagus nih. Demikian juga, seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi, ayat 29-nya, pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Begitu nanti, begitu Lot keluar dari Sodom, Sodom turun api, hancur Sodom Gomora. Begitulah nanti ketika kedatangannya yang kedua kali, ketika Tuhan Yesus datang, kita dibawa keluar dari bumi. Bumi
seperti Sodom dan Gomora, hancur lebur oleh api. Itulah neraka. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Ini ya. Sebenarnya Alkitab itu jelas loh. Nanti kedatangannya yang kedua kali seperti Nuh. Biasa-biasa aja gitu. Nuh bikin bahtera di bukit, diajak-ajak sama banyak orang kan. Orang udah gila nih. Bikin kapal di ini, bukannya di pantai. Gitu. Bahkan waktu gerimis. Disuruh masuk masih nggak mau kan, masih jauh itu di gunung gitu. Akhirnya terlambat. Tapi yang mengerikan contohnya adalah seperti peristiwa Sodom Gomora. Ketika istri Lot berhasil keluar dari Sodom Gomora, langsung turun api belerang. Ketika orang percaya dibawa ke awan menyongsong Tuhan Yesus, langsung bumi. Jadi nggak ada lagi orang yang punya kesempatan kedua untuk selamat tadi itu. Tidak ada lagi. Ini paralel, ini Alkitab yang ngomong, seperti itu loh nanti, begitu. Tapi jangan seperti istri Lot. Sudah berhasil keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi dia menoleh. Nanti diingat baik-baik. Ketika diangkat Tuhan menuju awan, jangan nengok-nengok. Ya. Kok kayaknya ada suara-suara ya, jangan nengok-nengok. Nengok-nengok, balik nanti. Aduh. Kalau dalam aplikasi sekarang ya, kita itu jangan suka nengok-nengok. Jangan nengok kehidupan yang lama. Tinggalkan manusia lama kita. Jangan kumat-kumatan. Kadang-kadang kumat, suka nengok. Pengen nengokin yang lama kayak apa sih? Nggak perlu ditengok lagi ya. Alkitab Perjanjian Baru itu memakai ayat-ayat Perjanjian Lama untuk memperingatkan. Jangan seperti istri Lot kalau mau selamat. Istri Lot itu kenapa ya? Heran. Dikasih tahu loh padahal. Jangan nengok. Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Jangan nengok. Nengok juga tuh. Kepo. Manusia zaman sekarang dikasih tahu, jangan buat dosa. Buat dosa itu? Kenapa tuh? Waduh. Iya kan? Sudah tahu loh dampaknya maut kalau berbuat dosa. Tapi masih tuh. Iya loh. Masih berani sombong. Masih berani angkuh. Masih berani licik. Masih berani pelit. Masih berani menipu kiri kanan. Mendingan kita hidup sederhana. Kalau nggak ada yang makan seadanya, daripada menipu. Karena nanti kalau ditolak Tuhan, ketinggalan, left behind. Ketinggalannya mending ketinggalan di bumi yang hijau. Buminya lautan api. Aduh, ya. Ini demikianlah kelak kejadiannya menurut Alkitab. Ya. Jadi di zaman Nuh yang tertinggal adalah orang-orang yang menolak masuk bahtera. Bukan nggak diajak masuk loh. Betul nggak? Diajak masuk sama Nuh, nggak mau, menolak. Artinya apa? Artinya ada orang-orang yang menolak anugerah Tuhan. Disuruh masuk ke bahtera nggak mau. Sama sekarang. Disuruh percaya Tuhan yang benar. Kita itu belajar dari Alkitab itu harus sungguh-sungguh loh. Kalau di zamannya Nuh banyak orang menolak masuk bahtera itu. Di zaman sekarang ada orang-orang yang menolak hidup benar. Menolak firman Tuhan. Dikasih tahu yang benar ini ngotot, yang benar itu. Ya bukan salah kita. Kita sudah kasih tahu. Zaman Nuh juga begitu.
Nuh sudah kasih tahu. Di zaman Lot juga sama. Memangnya nggak kasih tahu? Semua sudah dikasih tahu. Tapi nggak ada yang percaya. Istri Lot bahkan sudah ikut. Tapi nggak percaya, noleh juga dia. Udah dikasih tahu loh padahal. Kenapa sih istri-istri suka noleh? Dahulu Hawa. Sudah dikasih tahu jangan kamu makan buah itu. Lah kok dia pakai chatting sama ular? Coba nggak usah chatting, nggak jatuh dalam dosa. Chatting. Sudah dikasih tahu jangan makan, malah makan. Sudah dikasih tahu jangan noleh, malah noleh. Sudah dikasih tahu kuduslah kamu sebab aku kudus. Kok berani masih berbuat dosa? Masih berani hidup dalam dosa. Kita nggak ngomong dosa masa lalu loh ya. Dosa masa lalu udah lupakan saja. Tapi kalau saat ini masih hidup dalam dosa, itu menolak anugerah namanya. Kalau sudah bertobat ya sudah, selesai. Tapi jangan merencanakan, iya saya bertobatnya nanti Pak. Detik terakhir saya nanti bertobat. Sama seperti penjahat di samping Yesus. Udah mau mati baru bertobat. Ingat, banyak orang mati nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba dia jatuh. Ya, jangan menunda pertobatan. Kita baca Yesaya 54 ayat 9. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Kan Tuhan bersumpah kan? Bahwa tidak akan ada air bah lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik engkau lagi. Jadi nggak pakai air bah lagi, ya. Ini bagus untuk dibaca nih. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 11. Ini tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu maksudnya hari kedatangannya yang kedua kali. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, ini ada orang ledek, katanya mau datang Tuhan, mana? Gitu. Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dulu oleh air bah. Ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Artinya nanti pakai api. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Maksudnya waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa Tuhan gak datang-datang? Ia sabar. Kenapa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi salah sekali kalau ada orang yang berpendapat bahwa Tuhan memilih yang ini mau diselamatkan, yang ini mau dibinasakan. Salah. Yang benar adalah Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Kalau ada orang yang binasa, karena ia sendiri yang menolak pengenalan akan Allah. Karena ia sendiri yang menolak masuk ke bahtera itu. Karena ia sendiri yang menolak untuk ikut keluar dari Sodom Gomora. Karena ia sendiri yang menoleh ke belakang. Kalau ada orang yang binasa karena dirinya sendiri yang tidak mau bertobat.
Karena dirinya sendiri yang tidak mau datang kepada Kristus. Masih berkubang di Sodom Gomora. Masih berkubang di dunia luar. Masih hidup dalam kenajisan. Jadi kalau orang ada yang sampai ke neraka nanti, dia memang layak ke neraka. Kenapa? Karena sudah dikasih kesempatan. Sudah diperingatkan. Sudah dikhotbahin berapa kali. Kan kalau orang Kristen sudah lama artinya sudah banyak banget kan khotbahnya. Ibarat kuliah itu ya Bu. Sudah apa gelarnya sekarang? Lah coba, Kristen sudah berapa lama Bapak Ibu? Ibarat kuliah sudah jadi apa itu? Iya kan? Udah berapa SKS itu? Itu luar biasa loh sebenarnya. Makanya jangan bandel supaya lulus kuliahnya. Kuliah tok, datang tok, tapi nggak belajar terus bagaimana? Ya, oke. Pastikan kita tidak ada yang ketinggalan. Ini yang paling utama itu. Ya. Satu lagi tentang kebangkitan Tuhan yang perlu kita renungkan baik-baik. Di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 39, di situ diceritakan tentang perumpamaan pohon ara. Bahwa meskipun tanggal dan harinya kedatangan Tuhan tidak bisa diketahui, tapi tanda-tandanya ada. Salah satunya perumpamaan pohon ara. Coba kita baca. Matius 24 ayat 32 sampai 36. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Kalau kita lihat ini perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan suatu tanda bahwa kalau pohon ara itu melembut dan bertunas, tandanya musim panas segera datang. Ini bisa diartikan macam-macam oleh banyak orang, tapi yang kalau kita baca Alkitab yang dimaksud pohon ara tentu maksudnya Israel. Tidak pernah pohon ara maksudnya Jepang, Pak, nggak ada. Israel. Kalau pohon ara itu melembut dan bertunas, ini salah satu interpretasi ya, sebab tidak ada yang paling pas, tapi ini kelihatannya lumayan baik interpretasi ini. Kita tahu bahwa setelah tahun 70 Masehi, Israel tercerai-berai, bubar, Yerusalem bubar bait Allah, dihancurkan oleh Jenderal Titus, bait Allah bubar, Bu. Hilang, dijarah, dirusak, sehingga hari ini tinggal tembok barat, sebagian. Tapi fondasinya masih ada, tapi udah nggak ada bangunan sama sekali. Nah, ketika Israel tercerai-berai, seolah-olah bangsa itu mati, tidak ada di muka bumi ini. Tapi, tiba-tiba Israel merdeka tahun 1948. Tiba-tiba merdeka. Itulah arti dari pohon ara mulai bertunas. Mulai bertunas lagi dia. Lalu kata ayat ini, satu angkatan tidak akan berlalu. Satu angkatan berapa tahun? Ada yang ngomong 40 tahun. Kalau 40 tahun berlalu, 48 tambah 40, 88 sudah lewat. Bukan berarti ya. Kalau 70? Kalau 70 berapa? 2018 sudah lewat. Bukan 70. 80? 2028 belum lewat. Jadi Tuhan Yesus
tidak akan datang melewati tahun itu. Yang satu angkatan tadi itu loh. Kan kata firman ini begitu kan? Jadi tidak akan lewat segitu kalau satu angkatan 80 tahun. Kan ini kalau semua kan. Makanya kita nggak bisa prediksi. Kalau saya ditanya umur manusia berapa? Menurut Alkitab 120. Maksimum. Kalau 120 tahun jadi berapa? 48 tambah 120 berapa? 2068 ya. Masih lama Pak. Kalau orang tidak baca teliti suka begitu tuh. Masih lama Pak. Bukan. Itu tidak akan berlalu. Bisa nggak nanti malam? Itu artinya paling lama tahun itu. Kecuali nanti Bapak Ibu masih hidup tahun itu. Ternyata bukan itu juga. Nah, jadi apa maksudnya? Berarti interpretasi yang ini salah. Kan gitu kan? Nah gitu loh artinya. Kita mesti jujur. Tapi tidak ada interpretasi yang lain lagi. Apa? Nggak ada. Nah, ya, nangkap ya. Jadi kalau kita ada di zaman paling akhir, itu benar. Seluruh prediksi yang bisa dilakukan dengan Alkitab sudah benar-benar akhir. Ketika mimpi Nebukadnezar patung yang besar itu, semua kerajaan sudah berlalu. Tinggal yang paling bawah. Tinggal batu itu tiba-tiba datang menghancurkan semuanya. Itulah kadar akhir zaman. Lalu apa lagi? Ini pohon ara. Semuanya sudah menunjuk kepada zaman paling akhir kita ini. Jadi jangan suka ngeledek. Masih lama. Ya masih lama. Kalau 10 menit lagi terjadi wush, seperti kilat, habis. Lagi pula kalau Tuhan Yesus belum datang, kita mati duluan. Iya kan? Mati kita. Jangan bilang nggak bisa mati ya. Mati kita. Semua dari kita pasti mati. Makanya kita perlu baca yang ini nih. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi, Bapak Ibu kalau baca jadi, itu artinya kesimpulan. Ya kan? Setelah cerita di atas-atasnya, nanti dibaca di rumah saja. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa maksudnya suci dan saleh? Kalau langit dan bumi akan lenyap oleh api, maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Apa hidup suci itu? Hidup yang tak bercacat, tak bercela. Yang kedua, setelah hidupnya tak bercacat, tak bercela, yang kedua, persembahkan itu untuk Tuhan. Itu hidup suci. Jadi hidup suci bukan pakai pakaian putih-putih. Rambutnya ikut putih. Makanannya mutih, pakai nasi putih. Bukan soal warna. Ini bukan soal warna. Ini soal sikap hati. Apakah hidup kita digerakkan untuk menyenangkan Dia? Iya kan? Makanya ibadah yang benar bukan cuma di gereja. Ibadah yang benar itu setiap nafas hidup kita. Setiap saat. Orang benar itu kelihatan, Pak. Khususnya kalau bukan di gereja. Kalau di gereja nggak kelihatan. Kalau di gereja semua kelihatan orang benar. Lembut-lembut. Ngomongnya nada dasarnya rendah. Shalom. Kalau mau lihat aslinya di rumah. Kalau mau lihat aslinya, wawancara istrinya. Streaming. Ya, makanya kita semua harusnya ketakutan. Aku mau hidup suci Tuhan. Ya. Itu mengerikan loh kalau Tuhan datang, terus gak diajak. Terus gimana itu rasanya? Nangis juga percuma, Bu. Nangis Bombay juga percuma. Udah percuma, udah ditinggal soalnya. Makanya sekarang, mumpung masih ada kesempatan, kita maksimalkan untuk Tuhan. Amin ya. Toh yang untung siapa sih kalau kita hidup benar untuk Tuhan? Ya kita juga kok yang senang.
Semuanya untuk siapa sih? Untuk kemuliaan Tuhan, tapi yang senang kita juga kok. Tuhan mau menyelamatkan kita itu kita, untuk kita. Supaya kita selamat. Kok yang mau diselamatkan kayak nggak butuh gitu. Yang mau diselamatkan jual mahal malah. Dunia ini aneh loh, kadang-kadang kita mau nolongin orang gitu ya. Yang ditolongin itu jual mahal. Waduh, repot bener. Kayaknya, ya udah ibu sakit apa yuk. Saya ajarin hidup sehat supaya sembuh. Kita doa juga. Wah saya sibuk pak. Loh ini gimana sih ya? Ini yang butuh siapa gitu. Tuhan juga begitu. Tuhan mau menyelamatkan kita kok jual mahal yang kitanya. Justru kita mesti cari Tuhan cepetan. Waktunya kita nggak tahu sampai kapan. Ya. Amin ya. Itu ya. Banyak orang tidak membayangkan bagaimana hancurnya bumi ketika ditinggalkan. Saya sering dikasih mimpi Tuhan, nggak sampai begitu sih. Gunung meletus saja tapi di pinggir saya. Sering loh. Berapa minggu yang lalu gitu lagi. Waduh, gunung meletus di dekat saya lagi. Waduh, api kayak begitu tuh. Waduh. Bapak Ibu kan lihatnya gunung meletus dari jauh kan? Kan kepul-kepul gitu kan? Saya dilihatin Tuhan dari dekat. Api nggak karuan. Loh, semua orang bagaimana ini nasibnya gitu? Waduh, mimpi. Saya teriak-teriak. Saya selalu teriak-teriak loh. Cepat, lari, selamatkan diri. Bertobat, saya bilang. Tapi orang-orang itu tuh kayak cuek. Iya loh, bung gitu orang-orang masih ada yang pakai lipstik. Iya, masih ada yang di meja makan keluarga. Saya bilang, cepetan, bentar lagi orang api udah nggak karuan gitu. Mengerikan loh. Makanya saya, Tuhan, hidup ini nggak lama nih. Waduh, tapi selagi kita hidup suci. Amin ya. Jadilah berkat kemanapun. Jangan pakai alasan ini, alasan itu. Saya duitnya nggak banyak pak. Siapa yang ngomong duit? Jadi berkat itu bukan cuma duit. Perhatian, ya kan? Bagi firman yang benar. Ajak belajar. Nanti kalau gereja perkumpulan mulai dikurang-kurangi, streaming masih ada, teknologi, ya kan? Nggak masalah. Suatu hari ada gereja rumah. Saya lagi berpikir mau mempersiapkan dari rumah aja. Seminar, truth seminar. Tidak untuk umum. Loh, maksudnya apa? Lihat saja lewat streaming gitu. Lebih enak. Sementara, nggak selamanya. Kan gitu kan? Loh, saya dengar toko-toko kota-kota mulai ditutup ya. Jadi akan jadi banyak nanti yang ditutup. Tapi kita nggak boleh berhenti dari firman. Kita belajar terus. Jadilah berkat ketika ada suasana yang tidak enak. Jangan malah egois. Lagi suasana susah memborong serumah. Gitu. Indomie. Buat apa? Kalau biasa beli 1 dus kecil, sekarang 2 boleh lah. Tapi kalau sampai 20 dus, mau dimakan semua. Tiap hari mau makan itu. Nanti nggak mati, kena virus ntar. Nggak boleh lagi tiap hari. Ya, kalau emergensi boleh, jarang-jarang boleh. Tapi kok tiap hari nggak boleh. Jadilah berkat di saat orang kesulitan. Kalau enggak, kapan kita jadi berkatnya? Orang kesulitan kita tahu. Orang mungkin kesusahan begini kan banyak yang enggak dapat kerjaan ya. Kerjaan sementara berhenti, dirumahkan. Nah orang yang enggak bisa makan, kirimin makanan. Ayo bagi-bagi. Kasih orang-orang lain aroma surgawi. Ini loh orang yang dari surgawi itu begini. Gak memikirkan diri sendiri. Nanti ketika Tuhan datang yang suka mikirin diri sendiri tok, hanya memikirkan diri sendiri, aku tidak kenal kamu. Gak diajak. Ketinggalan. Gak ada susulan.
seperti di film itu. Ketinggalan masih bisa selamat. Memangnya Tuhan Yesus datang lagi berikutnya susulan. Nggak ada. Nggak pernah ada di Alkitab begitu. Ya, nah kita mesti hidup betapa salehnya dan sucinya kita harus hidup. Harus. Tidak ada opsi lain. Makanya ya, kalau dalam situasi begini itu ada baiknya juga biar manusia takut bertobat. Setelah takut bertobat. Makanya iman itu jangan cuma iman level 1. Harus level berikutnya. Sebab kalau iman cuma level 1, ini menyedihkan hati Tuhan. Saya kok merasa ya, kalau orang imannya nggak benar, ditolak Tuhan loh. Apalagi cuma ngomong tok. Coba bayangkan jenis iman yang pertama. Kalau berdoa, aku Tuhan, berkati aku. Aku Tuhan. Aku. Aku terus. Aku terus. Ketika orang jadi mengenal Tuhan pertama kali, seperti itu. Ya nggak apa-apa lah ya, pengenalan. Tapi setelah bertambahnya waktu, masa tetap aku terus? Ini salah loh. Iman yang benar itu bukan cuma aku. Coba perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Iman yang benar itu harus dilanjutkan, bertumbuh. Menuju akil balik. Jangan anak-anak terus imannya. Harus iman akil balik. Mulai begini. Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan Tuhan? Apa ya Tuhan? Apa yang harus kulakukan untuk memberkati banyak orang? Mulai mengalir. Berkatnya mulai mengalir kemana-mana. Bukan begini. Mulai begini. Ada amin? Iman yang dewasa itulah yang menjadi berkat. Iman yang dewasa itulah yang dimaksud dengan iman sempurna oleh Tuhan Yesus. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Saksi yang membagi. Jadilah garam dan terang. Jadi garam dan terang tapi mikirnya begini, mana bisa jadi garam dan terang? Yang dipikirin aku terus. Iman yang benar itu bisa dipakai Tuhan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Supaya bisa jadi saksi, tentu saja harus membagi. Menjadi sumber, menjadi garam dan terang dalam bahasa Alkitab. Bagi sesamanya. Kalau orang belum bisa dirasakan asinnya garam dan terangnya hidup kita, kita mesti cepetan berubah. Jangan-jangan selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri. Ya loh. Coba mulai latihan. Tanya pasangan hidup, bikin daftar. Yang berkatnya banyak nih. Siapa aja ya Pak, Ma, yang harus kutolong hari ini. Bikin mulai proyek. Ayo mulai latihan. Saya aja kadang-kadang ingetin istri saya, teman-teman kamu kayaknya banyak yang susah loh. Coba kamu kirimin. Iya, serius loh. Saya nggak sering tapi kadang-kadang begitu. Coba kirimin, itu pasti susah tuh. Dia orang baik tuh, kirimin. Gitu. Teman-teman dia. Kan nggak semua orang keadaannya baik ya. Ada yang ekonominya susah, ada yang sedang sakit, ada yang keluarganya nggak bener, pasangan hidupnya suaminya kasar lah apa. Banyak persoalan di dunia ini banyak. Kalau kita nggak jadi berkat, terus siapa? Ayo saya mau nanya. Tuhan mengandalkan tanda kutip. Tuhan nggak butuh kita. Tapi Tuhan memberi kesempatan pada kita. Tuhan mengandalkan kita supaya jadi saksinya sampai ke ujung bumi. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Masalahnya adalah ada orang yang bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya. Makanya perumpamaan Tuhan Yesus tentang kedatangannya yang kedua itu disampaikan dengan berbagai perumpamaan.
Salah satu contohnya, perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Yang diberi 5 dituntut berapa? 5. Yang diberi 2 dituntut 2. Yang dituntut 1 dituntut 1. Ini udah dikasih 1. Nggak dikerjain lagi. Akhirnya diambil sekalian, nggak usah loh. Dikasih modal, nggak dikerjakan. Nggak usah. Dikasih ke yang 5. Sebab kau bisa mengerjakan yang lebih. Yang 1 tadi dikasih ke dia. Itu prinsipnya. Yang bisa dipercaya ditambah-tambahkan. Yang tidak bisa dipercaya, apa yang ada padanya, diambil sekalian. Ini waktunya genting. Akhir zaman itu genting. Udah nggak main-main. Yang nggak bisa dipercaya terserah situ. Yang bisa dipercaya ditambah-tambahkan terus. Hidup kita harus bisa dipercaya. Amin. Kalau nggak sia-sia. Mau hidup ngapain? Saya cuma mau tanya, mau hidup ngapain kita? Wah, saya mau hidup jalan-jalan Pak. Udah nggak bisa sekarang jalan-jalan. Saya mau belanja Pak ke Singapura. Nggak terima udah. Ayo, gimana? Semua tutup. Ayo, mau ngapain lagi? Makanya, mendingan dipakai untuk nolong orang. Untuk menyenangkan dia. Amin ya. Makanya jangan cuma nyanyi tok. Yang terutama lakukan. Lakukan. Ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hidup kudus itu bisa dirangkum dengan bahasa yang sederhana. Kan hidup kudus itu tak bercacat, tak bercelah. Dan persembahkan seluruh hidup ini untuk Tuhan. Itu bisa dirangkum dengan kalimat yang sederhana. Kita harus menyenangkan Tuhan. Itu aja. Simpel kan? Sederhana. Setiap kita melakukan sesuatu, tanya, apakah aku melakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, jangan dilakukan. Kalau ini menyenangkan Tuhan, lakukan. Mantap kan? Jadi, kekristenan bukan kumpulan dari aturan. Kumpulan dari syariat. Seperti Taurat. Kalau Taurat punya syariat, 613 aturan. Tapi kekristenan menyenangkan dia. Ya kan? Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Udah, simple tuh. Itulah inti dari semua hukum Taurat. Yang dijawab oleh Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap yang ada padamu, dan kasihlah sesamamu. Itu artinya menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita belum menyenangkan Tuhan, hati-hati. Kalau Tuhan datang tiba-tiba, jangan sampai ketinggalan. Kalau kereta ketinggalan kita bisa beli tiket berikutnya. Tapi kalau ini last flight, penerbangan terakhir. Saya suatu hari ya di bandara lagi mau pergi keluar kota. Saya dengar gitu, last call. Panggilan terakhir Bapak ini gitu. Wah, panggilan terakhir. Waduh, gawat nih. Kalau dia panggilan terakhir nggak datang juga, ditinggal. Saya sampai gitu. Terus saya kan sibuk lagi ngobrol sama tim kita ya. Ternyata saya dipanggil last call, nggak dengar loh. Iya, ngobrolnya terakhir, sekali lagi, panggilan terakhir. Loh, nama saya. Waduh, saya lari itu nggak. Di Terminal 3 itu. Jauh banget. Jadi saya lari sekenceng-kencengnya tuh. Mau boarding.
Untung jantung saya kuat, kalau enggak pas loh, saya yang terakhir banget gitu masuknya. Saya bisa merasakan hari itu kalau terakhir gimana ngantrinya. Iya loh, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, betapa saleh dan sucinya kita harus hidup. Ya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Coba kita nyanyikan dengan tulus, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.